Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tidar, yang saya hormati jajaran dekan, kaprodi, dan dosen, serta jajaran staf dan pegawai Universitas Tidar, serta seluruh mahasiswa Universitas Tidar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Hadirin sekalian, 6 tahun yang lalu saya juga merupakan bagian dari adik-adik mahasiswa semua. Setelah ditempa oleh pendidikan di dalam kampus maupun di luar kampus, serta timpaan pendidikan di dalam masyarakat, hingga akhirnya saya mengabdikan diri pada pendidikan bagi Indonesia. Dan hari ini saya merasa bangga dapat memenuhi undangan dari alma mater yang telah mendidik saya dan membesarkan saya hingga seperti sekarang ini, pada kesempatan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Hadirin sekalian, Bapak Rektor, juga mahasiswa semuanya, tahun 1922, Perguruan Taman Siswa hadir sebagai wadah pencerah, juga pembangkit semangat bagi pendidikan untuk bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa sekaligus Bapak Pendidikan di Indonesia menggubah patrap Triloka yang kita kenal sebagai Ingarso Sungtulodo ketika di depan menjadi teladan, Ing Madyo Mangunkarso ketika di tengah memberi kemauan dan semangat, dan Tutwuri Handayani ketika di belakang memberikan dorongan. 3 prinsip patrap Triloka itulah yang hari ini dijadikan dasar, prinsip, dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Republik Indonesia. Hadirin sekalian, kita semua memahami bahwa pendidikan adalah satu pilar utama yang penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan menjadi parameter bagi kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan, sumber daya manusia dapat ditingkatkan kualitasnya. Sebagai manusia yang lahir dari rahim seorang ibu, kita sudah mendapat pendidikan ketika kita pertama kali melihat dan merasakan dunia ini. Bagaimana kita meraih susu ibu, kita menangis ketika merasa tidak nyaman, hingga sampai akhirnya kita tumbuh menjadi manusia dewasa, manusia yang berakal dan memiliki budi pekerti. Sebagai manusia dewasa, kita dituntut untuk terus meningkatkan mutu diri kita tanpa henti. Kita dituntut untuk terus belajar dan terus belajar. Bahkan dalam sabdanya, wahyu pertama dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra, berbunyi Iqra terus, Iqra terus hingga ayat yang selanjutnya. Kita diperintahkan untuk terus belajar, membaca apapun yang ada di lingkungan kita. Bukan hanya membaca sumber ilmu pengetahuan, tapi membaca apapun yang ada di sekitar kita. Membaca situasi, membaca lingkungan, membaca keadaan. Semua kita baca, semua kita pelajari. Kita semua tahu bahwa banyak sekali hal yang sedang terjadi di bangsa kita pada saat ini. Sebagai insan yang berpendidikan, kita tidak boleh diam saja. Kita tidak boleh diam dan tidak melakukan apapun. Gunakan ilmu yang kita punya, gunakan nalar dan pikiran kritis kita untuk
menyuarakan hak-hak dan aspirasi kita sebagai bagian dari suatu bangsa. Gunakan nalar dan pikiran kita untuk segala hal yang menyangkut kebaikan untuk semua. Tapi terlepas dari pikiran yang kita harus kritis dan pintar dalam membaca keadaan, kita juga harus tetap menyeimbangkan dengan kebijaksanaan, rasa yang bijaksana. Sebagai manusia yang berbudi pekerti, tentu kita memiliki moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita untuk menyuarakan hak-hak dan aspirasi kita melakukan hal-hal yang semau kita, menang sendiri dan berbuat semena-mena. Tetap hargai pendapat orang lain. Tingkatkan tenggang rasa, jangan sampai kita terpecah belah hanya karena pendapat yang tidak sama. Hadirin sekalian, itulah mengapa pendidikan begitu penting bagi berjalannya roda dinamika sosial dalam suatu bangsa. Insan pendidikan harus mampu mengubah nilai-nilai pendidikannya menjadi daya cipta. Ilmu yang kita dapat menjadi daya cipta. Ilmu semua yang kita dapat di kampus, di institusi pendidikan, harus menjadi buah kreativitas. Gunakan untuk hal-hal yang kebaikan. Ubah itu menjadi kreativitas yang bisa bermanfaat untuk semua. Di era yang serba digital saat ini, era disrupsi, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia sangat diperhitungkan. Yang berkualitas akan bertahan dan terus maju. Dan yang tertinggal akan semakin tertinggal. Bukan tanpa sebab bahwa keadaan bangsa kita saat ini dengan segala permasalahannya, pengangguran yang tinggi, banyaknya masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, kesadaran masyarakat akan pendidikan masih rendah. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa pendidikan tidaklah penting, lebih memilih bekerja daripada menimba ilmu dan mendapatkan nilai-nilai pendidikan di bangku sekolah ataupun institusi pendidikan lainnya. Karena dengan bekerja, kita bisa mendapatkan uang. Sekolah justru kita menghabiskan uang. Itu adalah pikiran-pikiran yang masih ada dan masih terbenak dalam pikiran-pikiran masyarakat bangsa kita. Kita bisa melihat banyak sekali anak-anak yang bekerja dengan pekerjaan kasar, bersama mereka orang-orang dewasa yang tentu kompetensinya kurang memadai. Hadirin sekalian, berdasarkan survei yang dilakukan oleh The Program of International Student Assessment pada tahun 2019, Indonesia berada pada posisi 72 dari 77 negara di dunia untuk masalah kualitas pendidikan. Angka itu tentu masih jauh dari angka negara-negara, bahkan negara-negara tetangga di sekitar kita, seperti Malaysia, Brunei, Filipina, apalagi Singapura. Di antara parameter yang dijadikan penilaian dalam survei ini adalah tingkat literasi masyarakat, kemampuan dalam matematika dan sains, dan juga kompetensi pengajar. Hadirin sekalian, kita sebagai pemuda, sebagai insan cendekia, sebagai insan yang berpendidikan, yang memiliki intelektual, kita harus bisa menjadi garda terdepan dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa ada di tangan pemuda. Sebagai manusia, kita sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di tingkat tinggi, di Universitas Tidar, harus bisa membuat perubahan
mengangkat Indonesia, mengangkat bangsa kita ke arah yang lebih baik. Jangan pernah lelah ditempa masalah. Jangan pernah lelah ditimpa tugas kuliah. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.